Intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencuat begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai. Dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek. Dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus. Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil ya waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang mau berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kok mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut kenapa? Karena istri saya. Istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya, dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja. Saya mau buktiin saja bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi, waktu itu kalau nggak salah. Mereka begitu berbangga bahwa kita, bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara, tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun. Bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa. Bangsa Indonesia bayar semuanya. Dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita. Dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan. Maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan. Memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya harap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah
bayang-bayang Jokowi. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ya, tentunya hal ini disampaikan oleh Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo, dan dia menguraikan sebuah apa yang dia rasakan selama ini dan juga memberikan tanggapannya mengenai perilaku seorang geng Solo selama ini, dan itu adalah suatu kebenaran yang telah dilakukan oleh Pak Hasyim dikarenakan selama ini hanya diperbudak ya katanya, dan itu adalah suatu kekesalannya. Dia luapkan semua apa yang telah dirasakan yang dilakukan oleh geng Solo. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini memang Hasyim telah memberitahukan ya semua masyarakat bahwa semua perilaku geng Solo saat ini ya memang kita dapat tidak mempercayakan dia kembali. Dikarenakan ya Hasyim sendiri mengakui bahwa dia dibohongin terus. Nah, apalagi kakaknya itu ditipu terus. Berarti selama ini geng Solo ya dia cuma hanya mempermainkan ya, atau juga sekedar kata kasarnya memperbudak ya orang-orang yang telah didukungnya selama ini. Berarti dia sangat memanfaatkan dukungannya. Jadi di balik semua kebohongan dan juga kebusukan geng Solo ini, ya tentunya orang yang sudah merasakannya maka dia memberitahu kekesalannya itu terhadap masyarakat bila mana geng Solo ini akan melakukan ya untuk kedepannya ada cita-cita untuk mewujudkan anaknya sulungnya ya Fufu Fafa. Maka jangan lagi terjerumus ya godaan dengan kata-kata halusnya begitu ya. Nah, dari sini kita menilai bahwa semua yang sudah jatuh terjerumus ya dalam perangkatnya geng Solo, mereka ungkapkan bahwa kekesalan mereka itu jangan jatuh lagi. Ya, terutama sekali yang telah dilakukan oleh geng Solo bertahun-tahun dalam 2 kali periode, ya tentunya dia sangat memanfaatkan orang lain dalam kesenangannya. Nah, itu yang diuraikan oleh Pak Hasyim. Selama ini dia dimanfaatkan oleh geng Solo, dan apalagi kakaknya dimanfaatkan. Nah, sehingga kita baca bahwa sampai hari ini Pak Prabowo melakukan perlawanan balik. Dia tidak mau mengikuti jejaknya geng Solo. Ya, dia melakukan perlawanan berbagai politik mematikan dan secara halus, sehingga geng Solo tidak dapat membaca pikiran Pak Prabowo saat ini. Nah, kita tahu bahwa semua pengikut geng Solo di dalam kabinetnya Pak Prabowo satu persatu sudah mulai dilengsarkan oleh Pak Prabowo. Yang korupsi diseret ke penjara, kinerjanya yang gak bagus dipecat, diganti dengan orang-orang yang pro dengan Pak Prabowo. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa masyarakat mendukung yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini, karena bagaimanapun seorang Pak Prabowo, karena dia seorang mantan purnawiran TNI, maka dia sangat merakyat, dia peduli masyarakat. Makanya saat ini dia sangat mementingkan ya kehidupan masyarakat dibanding perjuangan-perjuangan, meneruskan perjuangan mantan presiden kita geng Solo. Dia tidak peduli lagi karena dia sangat peduli dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, cuman saja
karena masih ada ya, masih ada Fufu Fafa di sampingnya. Makanya dia berbagai secara halus ya melakukan perlawanan, karena bagaimanapun masih diikuti oleh Fufu Fafa. Tapi kita sebagai masyarakat kita akan menunggu, sudah pasti, tetapi bukan secara langsung Pak Prabowo melakukan pemazulan kepada Fufu Fafa, tetapi yang Pak Prabowo inginkan, dia tidak mau ngambil secara langsung ya, pribadi secara langsung untuk pemazulan, itu tidak bisa, tetapi menunggu masyarakat melakukan untuk menyoroti pemazulan Fufu Fafa. Itu yang sedang ditunggu-tunggu oleh Pak Prabowo saat ini. Ya, baik teman-teman, bagaimana kita akan melihat tanggapan para netizen ya melalui penyampaian oleh Hasyim saat ini? Apakah mereka setuju dengan perkataan Pak Hasyim yang telah dilakukannya saat ini? Ya, di sini disampaikan para netizen, benar pepatah buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Putra seorang tokoh layaknya bergerak, mantap Pak Hasyim. Ya, kemudian negara yang kuat, rakyat tak mau dibohongi seorang penguasa yang pengkhianat. Kok nggak ada yang riset siapa dan gimana orang tuanya si Mulyono? Udah ditolong habis, itu kayaknya dicurigai jahanam. Lu Cokodok. Kelihatannya polos, tapi terbukti Mulyono rakus. Ya, ada saatnya mereka akan terbantai akibat ulahnya sendiri. Ya, memang sepertinya begitu sih. Kekuasaan, Tuhan membuka hati dan pikiran Pak Hasyim. Ya, pada akhirnya tersadar sekian lama dibohongi, ditipu Jokowi. Semoga abangnya ikut sadar juga, ya, maksudnya Pak Prabowo. Tolong Pak Hasyim, untuk Pak Prabowo kasih tahu, bersihkan dari geng Solo biar Indonesia lepas dari lingkaran geng Solo. Ya, kemudian adili Jokowi dan pecat Gibran dari Wapres. Titik. NKRI jangan biarkan mereka Jokowi untuk mau mengatur NKRI yang setuju lain. Ya. Kemudian Jokowi pembohong, koruptor, merusak konstitusi, merusak hukum demokrasi dan lain-lainnya. Ya, terus gimana tuh termulnya kalau dengar penyampaian Pak Hasyim? Masih mau belain itu junjunganmu yang munafik. Ya, Jokowi ajarannya tipu menipu dengan gaya sok, penampilan jujur, dan apa adanya. Itu gaya tipuan kasat mata Jokowi. Tetangga sudah paham. Wah. Ya, teman-teman, karena berbagai macam metode yang telah dipakai oleh geng Solo untuk menipu masyarakat supaya masyarakat tak berdaya dengan tipu muslinya, dan sehingga yang telah dilakukan geng Solo saat ini sudah semakin terbuka wawasan masyarakat bahwa memang benar-benar penipu masyarakat. Ya, sudah jelas bahwa sebuah ambisi Jokodok bahwa dia hanya menguasai sebuah tata atau juga jabatan. Sepertinya dia sangat haus dengan jabatan supaya pemimpinnya dia berkepanjangan memimpin bangsa Republik Indonesia sampai kiamat atau sampai seumur hidupnya. Ya, pantas saja dia menyerahkan tatanya kepada anak sulungnya. Makanya itu adalah suatu tanda bahwa dia sangat haus akan tatanya. Ya, teman-teman, karena kita sudah mengetahui apa yang akan dilakukan Jokodok ke depan, maka kita jangan sampai jatuh ke lubang yang sama lagi. Ya, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Kita akan lanjutkan video selanjutnya.
Ya, teman-teman, kita juga dapat bisa berbagi pola pikiran melalui menuliskan di bawah komentar. Terima kasih teman-teman. Indonesia maju.